Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hello guys, gimana nih kabarnya? Malam hari ini tentunya juga, udah kecapean. Dan kecapeannya itu nungguin di mana ini ya, hutan-hutan kayak gini nih. Tapi bentuknya sih pondok pesantren. Ngomong-ngomongin pondok pesantren, tadi dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat sampai hujan-hujanan, baju juga nih sobat, sampai dipinjemin sama Pak Ustadz. Kayaknya sih bajunya sih nggak kayak gini. Kebetulan katanya malam hari ini ada tawasulan, baca atau ngaji yasin. Waduh, jadi kayak gini nih. Sebenarnya nungguin dari jam berapa ya di sini. Mendengar dari masyarakat, tentunya di masyarakat setempat di sini ada kaitannya pondok pesantren yang fenomenal. Katanya justru di situ saya langsung cek lokasi. Di mana lokasinya itu? Yang berada di Kecamatan Cisoka, Desa Jengjing, Kampung Jengjing, RT 03, RW 03. Nah, kaitan tersebut saya belum ketemu yang namanya pengasuh ataupun pembimbing di sini. Ini pondok pesantren sangat amazing banget ya. Pasnya juga di sini ya. Bambu semua nih. Ada pohon buah juga ada ya. Ada pohon buah, ada juga banyak nih di sini nih. Pokoknya enak banget di sini, nuansa alamiah banget. Dari jam 1 siang tadi anak sampai sekarang nungguin di sini. Ngobrol-ngobrol aja lah sama santri-santri yang ada di sini. Cuman saya kan nggak berani, harus izin dulu sama yang di sini. Izinnya kan saya tahu sendiri. Kalau nggak ada takutnya saya kira rampau lagi. Baju juga pinjem nih, tapi nggak apa-apa dah, yang penting Pak Ustadznya baik. Kebetulan malam hari ini juga sangat berkah banget nih, ada acara tawasulan ataupun pembacaan surat yasin. Nah, rutinitas yang seperti biasa katanya kita pastikan dulu. Nah, hari ini ataupun malam Jumat ya, malam sakral banget nih, kita akan membahas dari segi pesantrennya juga. Saya juga belum tahu jelas kalau kata pesantren di sini, kata anak santri di sini pesantren pondok emas. Nah, saya nggak tahu juga tuh maksudnya apa tuh mas. Makanya unik banget di situ, ada kaitannya pesantren pondok emas. Dan di sini juga dulunya itu hutan sampai terjadi hal yang seperti ini, mega dan the best deh. Di sini juga ada makam yang di lingkungan pondok pesantren, tapi saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan aja sih kita diizinin nih sama pengasuhnya. Lihatin aja tuh, sampai bangunannya bambu-bambu semua. Buset, bambu, ini bambu. Ada ayam juga. Ini ada ayam juga di sini nih. Saya juga nggak tahu nih ayam. Lagi nyokok aja kayak gini nih ayam nih. Coba ini ayamnya ini. Waduh, ini ayam. Mungkin ini santri juga kali ya. Wah, kayaknya malam hari ini amazing banget nih. Di sekitaran pondok pesantren ini kita ambil santai sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil ikut gabung juga. Kebetulan saya juga mau ikut gabung, diizinin ikut santai bersama para ustadz ataupun para kiai di sini. Wah, tentunya nuansa alamnya luar biasa, eksotik nuansa alam. Pondok pesantren yang sangat indah, alami, walaupun seperti inilah tuh, lihat becek kayak gini. Namanya juga pondok pesantren salafi ya kayak gini, nggak ada takut pautnya takut ataupun becek tanahnya, hatinya nggak becek. Oke deh. Nah, kayaknya sih tadi saya udah bilang sama pembimbingnya ataupun ustadz di sini, kiainya di sini. Ada juga di sini katanya pendekar yang suka pencak-pencak nggak jelas tuh. Bagian pencak aja dia takut sama ular. Di sini banyak ularnya katanya juga. Tapi kita langsung aja di sini langsung cek di sound, sama-sama kita santai ngobrol sambil keliling-keliling. Oke deh. Nah, kebetulan nih muda banget, tapi kita izin dulu nih sama pengasuhnya. Itu waduh, maaf nih Pak Ustadz. Iya, Pak. Ini baiknya naik ke atas aja kali ya? Ke atas. Itu santai aja dulu dah. Yai, Ustadz nih. Nah, waduh, kebetulan banget nih.
saya juga tadi udah bilang kan, yang namanya Pondok Pesantren Salaf, kalau nggak salah di Desa Jengjing, Kampung Jengjing, ada kiainya di sini, ada ustadznya di sini. Nah kebetulan banget saya ketemu dari jam 1 sampai meletuk hujan-hujanan, baju basah kuyup dipinjemin sama Pak Ustadz. Sampingnya dari kiai nih, sarungnya ya dari kiai, bajunya dari Pak Ustadz, pecinya dari anak santri lah, numpang dikit lah, baju saya lagi dijemur di sono masalahnya. Tahu sendiri kalau udah dijemur, basah kuyup deh. Nah terkait tadi saya udah bilang pengen tahu penjelasan dari pembimbing ataupun pengasuh di sini kaitan pesantren Pondok Mas ini, karena unik. Saya dengar dari wilayah setempat kebanyakan ada makamnya loh, ininya loh, itunya loh, tapi saya kan kagak tahu. Langsung aja saya cek lokasi ke sini. Berhubung saya tadi nungguin dari jam 1, malamnya baru berkumpul katanya, tapi emang udah nyatanya seperti ini. Oke deh, sebelum itu kita mau tanya-tanya dulu ini. Maaf Pak Kiai ya. Oh, ini dengan Pak Kiai siapa ya? Kiai Jazuli atau Izul. Kiai Jazuli. Wah, kebetulan ada kiainya. Oh, ada soang juga tuh, soangnya liatin tuh soangnya tuh. Ada soang. Tuh. Wow, itu makamnya tuh. Buset. Pokoknya indah banget deh di sini. Alamiah banget. Dan di sini juga mungkin ada Pak Ustadz nih. Nggak tahu nih, kita baru jumpa masalahnya di edisi malam hari ini. Mungkin lebih pantasnya jangan Ustadz kali ya. Siapa tuh? Saya juga santri di sini. Oh, santri. Cuma Iya. kebetulan diwakilin sama anak-anak santri yang lain, suruh saya yang ngomong. Wah, oke deh, Kalau mantap. bisa ngomong nih sebenarnya. Mau berhubung disuruh diwakilin, ya insya Allah lah siap lah. Siap ya? Setahunya saya bisa dan pengetahuan saya saja dulu. Wow, mantap banget nih. Kalau biasanya kan berhubung ada kiainya di sini, jadi Pak Ustadznya lagi agak gitulah pokoknya. Nah, pokoknya di si Jagur kayak channel si Jagur itu, klik aja di situ subscribe dan like notifikasi loncengnya di situ, ntar ada tertera pokoknya like atau subscribe bersama Al Zibran Ngabulai. Sebelumnya biasa nggak pakai seperti ini, berhubung kita beradaptasi kan, jadi tampilan kayak Pak Ustadz, cuman Ustadz bajakan. Tapi nggak apa-apa dah. Ono juga mungkin ada siapa yang gendut itu ya. Oh yang gendut ya. Oh itu ternyata korlap ya. Oh sip. Luar biasa deh. Karena kenapa? Itu sama juga rekan saya. Tadi berdua dia hujan-hujanan sama saya di sini. Buset. Baru ganti baju juga sama, pinjem dia sama Pak Ustadznya. Oke deh ya. Terutama pastinya juga saya mau nanya nih, kaitan pondok pesantren ataupun kaitan agamis di sini, religius pokoknya ya. Nah mungkin saya dengar dari masyarakat setempat katanya di sini tuh pondok pesantrennya alamiah banget, dan santrinya juga ada anak kecil ataupun yang dewasa. Nah yang uniknya itu di situ bangunannya bambu, atap, kayu, dan pepohonan juga sangat luar biasa deh. Ntar kita keliling-keliling sambil kita jalan santai. Cuman saya pengen tahu jelas ini mungkin kepada Pak Ustadz nih, apakah benar sih nama pondok pesantren ini apa sih sebenarnya? Untuk namaan pondok pesantren ini mungkin agak unik ya. Agak unik ya? Agak unik, lain daripada yang lain. Waduh, udah kayak sambal aja ya? Iya, nama pesantren ini berhubung sang pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren ini mendapat amanat untuk menamakan pondok pesantren ini adalah pesantren Pondok Emas. Pesantren Pondok Emas. Wow. Terus kaitannya mungkin pesantren Pondok Emas itu ya, saya juga pengen tahu detail ya, kegiatannya itu dari segi apa? Yang pasti namanya mungkin pondok pesantren, apalagi salafi seperti ini, mungkin dari pagi sampai malam harusnya ya semua isinya tentang ngaji lah gitu ya, mungkin ya. Dari mulai misalkan untuk santri di sini kan berbagai macam level, dari mulai anak-anak sampai dewasa, mungkin yang sampai yang paling tua. Wow. Adapun untuk jadwal mungkin ini dipertanyakan juga kali ya, Iya. lebih jelasnya. Kalau untuk jadwal untuk anak-anak terutama, karena berhubung di sini situasinya alamiah begini,
takutnya ada terjadi sesuatu mungkin ya. Iya. Jadi anak-anak kami beri waktu ba'da asar. Pada asar. Sesuai dengan amanat sang pengasuh pondok Iya. pesantren. Jadi ba'da asar untuk anak-anak dari hari Senin sampai Jumat ba'da asar. Adapun untuk hari Sabtu ya alhamdulillah mungkin ibaratnya ba'da asar larinya bukan cuma ke ngaji, Iya. tapi mungkin kalau bahasa kerennya sekarang mungkin sekolah agama gitu Sekolah ya. agama ya. Sekolah agama. Yang kebetulan saya yang mendapat amanat. Iya. Sebenarnya secara kasarnya mungkin bukan mengajar, tapi belajar bersama-sama. Wow, mantap Sama-sama banget. belajar. Mantap. Karena banyak juga yang saya nggak ketahui, karena saya juga termasuk santri di sini. Iya. Cuma kebetulan mungkin santri senior Pak Kiai ya, maaf ya, mungkin ya. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu mungkin sekolah agama ba'da asar. Adapun yang untuk tingkatan yang agak level remaja mungkin ya, itu dari malam hampir kecuali malam Jumat, itu mulai malam Jumat dari setiap hari itu ba'da isya untuk anak-anak remaja mengaji di sini. Dan untuk yang dewasa, terutama termasuk saya sendiri, itu jadwal pengajian itu main agak malam mungkin ya. Main agak Agak malam. malam mungkin sekitar jam 9 lah, jam 9 mulai start lah itu. Jadi persiapan dari jam 8 selesai anak-anak remaja ngaji, kita persiapan sekitar jam 9 mulailah pengajian untuk santri-santri dewasa. Wow, amazing Ya. banget ya. Itu jadwalnya dari mulai malam malam Rabu, malam Kamis, malam Sabtu dan malam Minggu. Kenapa malam Jumat dilewat? Nah, ini yang suatu pertanyaan kali ya. Kenapa malam Jumat dilewat? Karena malam Jumat ini khusus. Di sini ada mengadakan yang namanya mungkin pengajian atau tawasul gitu ya Tawasul, bahasa ya. ininya. Kita yasinan bareng-bareng semua santri, baik itu anak-anak bagi yang mau ikut, remaja, dewasa maupun lingkungan sekitar di sini. Wah. Bebas ya saya kira. Bebas, Boleh ya. untuk malam Jumat silakan siapa saja yang mau hadir untuk menyempatkan hadir. Mungkin itu saja dulu ya. Dan kebetulan juga nih hadirnya malam Jumat nih kebetulan. Jadi kita bisa bareng-bareng lagi. Bisa bareng ya. Saya juga boleh kali ikut kita sono ya. Boleh banget. Boleh, ntar Boleh kita banget. jalan-jalan. Bareng Pak Kiai juga. Nanti mungkin ya syukur-syukur kita ketemu pengasuhnya juga gitu. Iya. Kalau dia lagi nggak ada inilah gitu ya. Semoga aja kita ketemu. Amin. Insya Allah, insya Allah. Nah, kebetulan juga kan saya dari jauh banget nih, Ustaz nih. Akhirnya udah bela-belain nunggu dari jam 1 sampai kehujanan, belah keciput dah pokoknya. Nah, saya Hujanan nih kayaknya nih. hujan-hujanan sampai saya ngejopak di situ tuh, ngagoler aja. Waduh. Hati-hati aja nih, musim hujan kali ini ya. Dan saya juga nih mohon maaf banget ya terhadap Pak Kiai. Mungkin saya juga mau tanya-tanya ya kaitan pondok pesantren di lingkungan Desa Jengging. Mungkin banyak banget ya, apakah di sini kan baru ya. Di sini kalau saya dengar dari lingkungan setempat sudah saya cross check, katanya baru. Nah, menurut tanggapan Pak Kiai, masa belia ataupun masa anak-anak itu bisa didongklengnya melalui pendidikan agama, itu gimana coba pendapat menurut Pak Kiai sendiri? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ya alhamdulillah, Ustaz, ya. Untuk masalah pondok pesantren Mas ini, pesantren pondok Mas ini Ya, unik, beda sama yang lain. Walaupun di sekitar sini banyak sekali pondok-pondok walaupun yang bernapaskan Islami, baik yang modern ataupun yang salafi. Tapi alhamdulillah gitu ya, di sini sangat unik. Untuk mendidik anak itu dari awal, dari nol. mulai nol kita didik dengan basic agamis, Wow. religi. Wow. Kita didik dari awal supaya entah remajanya sampai dewasanya, ketika ada pondasi masalah agamanya kuat, insya Allah kehidupan yang akan datangnya akan jadi mantap. Amin ya rabbal alamin. Intinya kita minta supaya anak didik kita yang khususnya pesantren di Pondok Emas ini menjadi satu manusia yang berguna bagi nusa, khususnya agama. Mantap deh, amin ya rabbal alamin. Wow, luar biasa, thank you banget nih buat Pak Kiai. Dan saya juga nih kebetulan banget bisa berjumpa seperti ini ya. Iya, alhamdulillah banget nih, langsung lagi menghadap para sepuh, para ajengan, para ustadz. Wah, berkah banget ya. Biasanya kan saya berpetualang ke gunung, ke hutan,
sekarang ini ke pondok pesantren berhubung ada yang unik. Nah dengar-dengar juga saya pengen tahu bangunan dari segi bangunan katanya alamiah banget dari segi bambu sampai kayu sampai atap. Mungkin Pak Kiai saya mohon izin mau lihat-lihat lah center-center dikit deh. Oke untuk buat Pak Ustadz ini. Oh iya lupa Pak Ustadz siapa nih lupa. Jangan Ustadz kali ya. Iya. Oke, gimana? Tapi panggil aja lah Mang Peri kali ya. Oh Mang Peri, oke deh Mang Peri. Jangan Ustadz lah. Santri di sini masalahnya nih. Oke. Nah kita bisa gimana nih Mang Peri? Kita bisa jalan-jalan Ya. Boleh kita kalau makin keliling-keliling lihat. keliling-keliling ya. Ya, Oke boleh. Pak Kiai. Mau izin Pak Kiai ya? Iya. Nah, gitu. Sobat. Biasa deh yang namanya kalau misalkan pesantren itu perbedaannya ada, tapi tujuannya sama. Gimana tujuannya sama? Mendidik agama itu dari kecil sampai dewasa. Nah, kaitan-kaitan yang tadi saya lontarkan, ucapkan, saya pengen nanya langsung sama orangnya tersebut bisa menjelaskan. Mungkin nih, saya pengen tahu nih dari saya dengar nih di sini, hanya mendengar saja ya, hanya mendengar saja. Kenyataannya saya nggak tahu apakah benar dari sini hasil kreativitas siapa sih pembangunan-bangunan seperti ini? Ya, kebetulan mungkin atas bimbingan juga dan dorongan dari pengasuh pondok pesantren ini, alhamdulillah ini hampir semua sumbangan, terutama mobil khusus santri-santri di sini. Oke. Dan alhamdulillah juga ini hampir seluruh pembuatan ini dari santri-santri ini. Hasil kreativitas santri-santri lah. Wow. Segini kreativitas santri lah, alhamdulillah gitu ya. Gotong royong. Walaupun seperti ini ya, ini hasil gotong royong dan bekerja sama lah kita. Bareng-bareng gitu ya. Mendirikan yang namanya mungkin pondok pesantren ya harus bareng-bareng seperti ini. Alhamdulillah lah. Jadi gotong royong. Kalau misalkan ini mendapatkan bambu yang seperti ini kan gede banget nih bambu-bambunya nih ya, macam kayak gini nih, sampai desainnya seperti ini, itu gimana itu? Kita keberapaan tuh? Ya alhamdulillah ini juga bambu yang besar-besar ini terutama ya hampir semua sumbangan dapat. Cuma yang bambu besar ini ada dari salah satu santri kita juga, dia punya bambu besar yang kita bikin taruh di sini, kita bangun fondasinya seperti ini. Alhamdulillah lah jadi seperti ini, hasil kreativitas santri juga semua, termasuk semua ke atap-atapnya juga ya alhamdulillah gitu ya. Tapi tak terlepas juga dukungan masyarakat juga alhamdulillah, mereka ya sangat mendukung gitu ya. Sangat mendukung ya. Sangat mendukung. Dan keunikan di sini tadi saya lihat siang tuh, waktu siang kan hujan di sini nih. Fenomena di sono itu set hamparannya sawah semua. Berhubung itu sono malam jadi nggak kelihatan ya, nggak kesenter lampu. Yang saya anehin itu kok mohon maaf nih, ini gantung semua ya. Coba lihat kita lihat di sini nih. Coba yang kalau yang seperti ini tadi kan saya numpang mandi di sini lah. Ya, seperti ini ya, gantung semua. Apakah nggak ngeri banget? Gitu. Mungkin kelihatannya agak seram mungkin dari bambu. Tapi alhamdulillah insya Allah lah nggak apa-apa ya. Soalnya dari bawah juga kita udah bikin yang namanya mungkin cor ya, udah dicor. Dasarnya ini udah dicor, cuma kebetulan akan bambu ya. Insya Allah lah kuat enggak. Ini udah kan dicoba. Insya Allah lah. Insya Allah juga atas doa dari guru-guru kita juga ya. Insya Allah lah nggak ada amanat dari sang pendiri. Insya Allah ya. Luar biasa. Sesuai apa yang beliau amanatkan ke santri-santri seniornya di sini. Luar biasa. Ya. Nah, saya juga pengen nanya nih. Ya. Sebenarnya penasaran banget Pak Ustadz nih. Ya. Maaf nih, coba kita cek sebelah sini. Nah, di sini juga kalau menurut santri, nih saya yang bingung ini, apakah benar ya, jambu batu ini kadang katanya dapat yang warna pink, kuning, ungu, hitam, plus putih. Apakah benar itu? Oke, nah saya jelasin sedikit. Mungkin di situ juga agak uniknya di sini. Saya sendiri juga sebenarnya yang di sini agak bingung juga, jadi unik. Jadi awal sebelum kita melakukan pembersihan, jambunya biasa aja, jambu merah gitu kan. Jambu merah ya? Jambu merah, biasa aja jambu merah gitu. Tapi kenapa pas kesini sudah mulai pembangunan, ini jambunya alhamdulillah benar berwarna-warni. Ada yang putih, mungkin ada yang dapat putih. Kalau ada yang merah dapat merah, yang dapat pink mungkin dapat pink. Ada lagi yang warna kuning, terutama yang warna ungu juga jarang. Tapi ada yang pernah dapat, itu pendiri pondok pesantren ini. Warna ungu dia dapat. Kita belum pernah. Jadi bisa sih? banyak. Saya juga belum kurang paham situnya.
Ini jambu mungkin ada kaitan sejarahnya mungkin ya. Oh, gitu. Tapi saya nggak terlalu paham juga. Tapi yang pasti ini keunikannya jambu ini warna-warni. Insya Allah bagi yang pengen membuktikan mungkin ya silakan saja. Silakan coba ya. Silakan coba bebas. Wah. Silakan kalau misalkan lagi ada ya manggalah gitu boleh boleh diambil kalau pengen bukan membuktiin sih ya tapi ya penasaran kalau pengen nyoba gitu Bisa ya? boleh sama yang pengasuh sini juga di sini mangga Ini gitu bebas ya. pertama mungkin santri ya bebas gitu kalau santri yang luar gitu. Ada satu makam ini cuma hanya satu di lingkungan tanah ini, tanah pondok pesantren. Nah, saya juga pengen ngorek juga, bukan ngorek, pengen nanya kaitan makam ini ya. Mungkin saya juga kurang paham ya, hanya orang-orang tertentu mungkin yang paham. Nah, kaitan makam ini mungkin bisa ya kita di update ataupun di center kamera ya. boleh Silakan ya, bisa ya. silakan Waduh, ditanya-tanya juga di sini makam ini bisa ya. Saya pengen tahu sejarah aja tuh. Maksudnya dari makam ini saya pengen nanyakan, kok makam ini cuma satu gitu. Insya Allah saya kasih mungkin penjelasan sepengetahuan saya dulu. Jadi awal muasal makam ini boleh dibilang adalah termasuk buyut mungkin ya. Buyut sang yang mendirikan dan pengasuh pondok pesantren Pondok Mas ini ya, ini buyutnya. Ya. Masuk keluarga besar saya juga alhamdulillah. Jadi ini buyut yang keanehan dan saya juga belum tahu sebabnya kenapa. Bahkan saya tanya ke keluarga-keluarga yang sudah tahu juga bertanya kenapa kok dia nggak di makam bareng yang di makam besar di sana yang di pinggir sana kan tempat makam umum ya, kenapa dia memisahkan diri, bahkan istrinya di sana, almarhumahnya di sana istrinya, tapi dia di sini. Mungkin itulah keunikan namanya, mungkin boleh dibilang beliau ini adalah sepuh termasuk kiai kali ya, sebenarnya kan dia adalah Kiai Haji Sabana namanya. Beliau ini mungkin boleh dibilang beda dari yang lain. Kenapa beda? Di saat yang lain kalau meninggal minta dimakam di sana, tapi dia sendiri di sini. Bahkan sebenarnya sempat beberapa kali orang-orang sekitar mempertanyakan, kok kenapa nih di sini? Gitu. Ya, Kenapa tidak di sana? Gitu kan. Itu bahkan keluarganya pun beberapa sebenarnya pengen memindahkan, cuma nggak pernah terjadi alhamdulillah. Nggak pernah terjadi. Tapi sempat itu waktu ada mau niat memindahin makam ini. Ada, cuma nggak tahu kenapa, mungkin ada sesuatu yang saya nggak tahu gitu. Oh iya. Nggak jadi, dia tetap di sini dengan mungkin itu luar biasanya mungkin ya. Jadi beliau kan mengamanatkan tanah ini, bahkan hampir seluruhnya punya dia sebenarnya. Iya. Hampir sebagian tinggi punya dia. Cuma khusus dia di wilayah sini, kata dia waktu mengamanatkan terutama ke bapak saya, kebetulan bapak saya diamanatkan. Jadi tanah ini tidak boleh dijual. Tidak boleh diuangkan dalam artian tidak boleh diuangkan, tidak boleh diperjualbelikan. Dia menitipkan sebenarnya dengan waktu ucapan dia ke kakek saya berarti ya, ke kakek saya atau bapaknya bapak saya, itu amanatnya cuma bilang begini, ini tanah jangan dijual kecuali buat naik haji. Tapi kan di situ masih bias gitu kan, bisa diartikan lebih. Kenapa beliau menginginkan boleh dijual tapi dengan naik haji, mungkin ingin didoakan. Bertanyalah saya ke pengasuh pondok pesantren ini, yang kebetulan saudara saya juga, saya tanya, ini gimana Kiai kira-kira baiknya gimana begini? Oh, sebenarnya beliau ini tanah ini khususnya ingin didirikan sebuah pondok pesantren. Oh gitu riwayat. Nah disitulah mungkin baru terbuka tuh pikiran-pikiran keluarga besar, masyarakat setempat, kenapa dia memisahkan diri gitu kan. Mungkin namanya kiai sepuh, kiai lama gitu kan, istilahnya udah tahu gitu. Mungkin ya kalau bahasa kerennya apa ya, muka sapa kali ya. Saya nggak tahu tuh ke situnya. Dia tahu gitu, bahwa ke depannya itu di sini bukan dibikin pondok pesantren, jadi dia nggak khawatir pasti di sini ada yang mengaji. Kebetulan kan full di sini padat pengajian, makanya ya alhamdulillah mungkin beliau yang tadinya mungkin warga setempat agak mencibir ya, karena kenapa memisahkan diri, bahkan posisinya kenapa di hutan gitu kan, siapa yang ngedoain, yang kebetulan ya maaf nih ya, kebetulan beliau ini tidak punya turunan. Oh, anak pun Ya, nggak punya ya. Adapun setahu saya dia anak angkat. Yang seperti saya tanya-tanya sih, setahu saya anak angkat. Tapi kalau misalkan ada kesalahan ya silakan dikoreksi. Saya salah juga, nggak apa-apa. Jadi beliau ini adalah kiai sepuh di sini dulu. Bahkan personalnya sebenarnya saudagar dia sebenarnya. Saudagar, juragan tanah, pedagang dulunya gitu kan. Cuma di
itulah beliau kenapa dia agak, kalau dibilang mungkin ketawaduan beliau luar biasa, dia nggak mau dikiai-kiai kali ya. Katanya sih orang-orang tua dulu bilang orangnya agak apa ya, bahasa Ocen itu apa ya namanya, mungkin agak ya agak Unik lah. unik lah gitu. Dia nggak merasa oh kiai gitu, Iya. kayak kiai besar gitu pengen dihormati enggak. Dan alhamdulillah beliau juga ya itu mungkin banyak sebagian, mungkin saya nggak tahu juga karena mungkin memang tuh ya tinggal cerita ya, inilah sejarahnya kenapa dia sendiri di sini. Iya. Mungkin karena beliau sudah tahu ke depannya apa pasti bangun pondok pesantren, sehingga doa insya Allah lah tercurah ke dia semua. Nah, Insya Allah. satu lagi saya kata santri di sini waktu tadi pas pada asar saya tanya ngobrol sebelum nunggu penduduk di sini ya, kebetulan suka ada yang jarang ya di sini ya. Maksudnya dari luar santri di sini, dari luar warga desa Jembing sini, itu ada nggak sih? Kebetulan sebenarnya ada sebagian, tapi yang justru yang buat saya bingung kebetulan yang jarah malah luar daerah. Dari luar daerah. Luar daerah, maka saya juga sendiri gak paham gitu, kenapa yang dari luar daerah bisa kesini gitu. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bandung, mana lagi gitu banyak. Bahkan kebanyakan sebenarnya yang kesini itu dari luar. Dari sini juga ada sebagian yang mungkin yang istilahnya ingin silaturahim yang namanya orang tua gitu. Tapi yang banyak juga dari luar daerah banyak. Luar biasa. Oke deh tuh, seputar riwayat dari segi cerita selaku mungkin Mang Peri ya, sekaligus orang santri senior ya di situ. Iya. Nah, kali ini juga kita bisa dapat informasi atau penjelasan yang sangat luar biasa nih. Oke deh buat sobat nih, kita belum jalan-jalan nih. Iya. Kayaknya mau jalan-jalan dulu sekalian center. Maksudnya lihat lingkungan di sini. Iya. Kebetulan nih di situ juga masih ada apa sih, lingkungan apa ya? Mungkin ini kan baru ya, kalau saya perhatiin baru lihat pembangunan ya, baru Iya. penerapan pembangunan nih. Mulai dibangun Ya, pembangunan di sini ya. alhamdulillah. Wah, Cuman banyak orang juga yang mendukung ya alhamdulillah gitu. mungkin buat Mang Peri ini seperti apa ya, maksudnya kobong mungkin ya buat anak santri. Ya, ini bahasa kerennya kali kobong gitu ya. Kobong. Ya, ini bahasa kerennya ini kobong buat santri-santri yang mungkin yang mukim di sini gitu. Pengen mungkin di sini. Ya alhamdulillah walaupun masih berantakan ya. Masih berantakan seperti ini. Iya ya. Tapi insya Allah ntar kalau misalkan ini udah beres siap gitu untuk diisi. Alhamdulillah lah siap gitu. Udah ada. Oh iya, Kalau lupa. mukim gitu. Baru berapa tahun sih ini? Alhamdulillah ini udah cukup lama, sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya alhamdulillah. Sambil gotong royong Ya, yang namanya kita kerja bareng-bareng ya, gotong royong gitu bareng-bareng sama yang lain. Kebetulan banget ya di sini santri senior. Ya, nah, Kalau kebetulan saya nih. tuh waktu tadi sore pas sama santri senior juga di situ ada Mang siapa tuh, Mang Ulat apa Mang apa tuh lah, Mang Ulat. Oh, ngeliat ya santri senior juga termasuk. Senior juga ya. Iya ada. Oh, luar biasa juga. Tuh. Malu lah. Ya ini santri senior ini. Senior. Santri senior semua. Di atas senior mungkin kan. Boleh kesini ke Bajaj. Iya emang nggak sok-sok ya. Assalamualaikum. Wih, luar biasa ini mah. Pokoknya amazing banget nih. Nah, ini nih biasanya nih kayak gini nih. Kalau santri-santri kayak gini biasanya ngumpul bareng ya. Iya. Wah. Kenalin nih, Al Zibran, Patimura Ngabula ya. Nih, biasanya kalau misalkan pondok seperti ini kan disebut majelis. Iya majelis. Kalau Mang Peri ngaji biasa di sini mungkin anak-anak apa bagi dewasa apa yang gimana tuh? Untuk yang ngaji ya kebetulan di sini majelis ya, sinilah tempat ngajinya di sini. Santriwati ada nggak kira-kira? Santriwati ada. Ada. Cuma jadwalnya sore. Biasanya yang ngajar itu istri sendiri dan pengatur pesantren. Biasanya berdasar istri. Kalau beliau nggak berhalangan mungkin ada ntar yang bahasanya ngebada lah katanya ada. Tapi fokusnya sih ke istri pendiri pondok pesantren ini. Luar biasa deh. Pokoknya santri-santri di sini udah
udah dalu kali ya. Mantap. Udah matang semua. Udah matang. Tapi ntar saya ikutan gabung di sini ngaji boleh kali ya? Boleh, Jadi boleh, awas boleh. apa ngaji Boleh, asik terbuka, ya. terbuka, Boleh, Bang, terbuka di sini ya. Silakan. Ini jauh-jauh ini masalahnya nungguin udah kebrak banget nih. Temen saya si gendut di sana tuh, yang gendut itu tuh. Oh, yang tadi pendekar kalian Iya. dipanggil pendekar tadi ya? Main hajar aja tuh ikan tuh dia main. Udah katanya enak nih Al nih. Kira-kira aja main hantem aja tuh. Oke deh, terima kasih nih pastinya juga. Oke deh, buat country ya. Nah, ini kolam buat siapa nih? Kalau kolam kayak gini nih. Ini kolam mungkin ya tempat relaksasi aja kali ya, tapi ya, pasti pemanfaatannya ada lah. Kalau ada ikan kita ya lagi pengen ambil itu santri mungkin. Kalau lagi pengen ya bebas lah. Seni kali ya mungkin. Ya. Lebih ke seni kali ya. Takutnya ada santri Badung kebulin sini. Bisa aja. Tapi jangan anak-anak, kasihan. Kenapa ke dalam aja Dalam gimana? ini sekitar 2 meteran ini. 2 meteran? Iya. Dalam ini sekitar 2 meteran. Berarti Kira-kira yang nggak bisa berenang mah ya jangan di pinggir sini lah. jangan ya. Wow. Nah, buat sobat tuh alamiah banget. Pastinya juga pesantren Pondok Emas menyajikan panorama alam. Langsung kiprahnya juga mengaji sampai melirik-lirik alam nuansa setempat. Di kampung mana sih ini? Kampung Gingging, Desa Gingging, Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten, RT 3 dan RW 3. Mantap banget tuh. Kalau Cisoka itu pastinya nuansa santri semua. Nah, ini yang lebih unik, makanya saya juga bingung ini. Nah, kalau saya pengen lihat lagi, tadi saya lihat nih di sini. Ini bangunannya keren banget nih. Ya, bangunan seperti ini nih. Cuma kita ngobrol santai di sini nih, biar eksotiknya lebih menarik. Boleh. Nah, kalau kajian tadi udah dari pendirinya, tadi dari segi makam sudah dijelasin, sampai santri pun bergotong royong dari satu ke satu, dari warga ke warga, dan satu lagi makam itu pun banyak yang sejarahnya ya. Nah, kaitan yang di sini juga saya bingung nih, pertanyaan saya, kenapa kok bangunannya atap kayu bambu? Mungkin yang pertama kesannya mungkin bukan alamnya eksotik, bukan. Kenapa Emang tuh? semampunya segitu. Jadi gitu. Ya emang semampunya segitu, tapi ya Iya. mungkin kita lebih alamnya juga ya pengen ya. Iya, Lebih alamnya gimana. Mungkin lebih menyatu dengan alam kali bahasa keren ya. Iya. Menyatu dengan Tapi alam. emang pendirinya ya pengennya ya seperti ini gitu bangunannya. Ya, alhamdulillah. Tapi ya untuk kedepannya kita insya Allah lah ada mungkin ada pengembangan lagi ya, belum tahu juga ke depannya. Nah, kaitan yang tadi berarti ada misteri-misteri juga di sini ya. Misteri ya ada lah. Ada ya, Ada. beberapa berintil mungkin. Ya, ada. Mungkin itu tertutup kali ya. Hanya orang yang Ya. yang tahu kali. Ya, mungkin yang mungkin yang paham yang tahu ya mungkin tahu. Iya. Ada lah, mungkin ada beberapa ada. Pasti yang namanya selain tempat pondok pesantren pengajian yang seperti itu ya udah nggak terlalu awam banget gitu ya. Iya. Itu pasti ada lah beberapa hal. Wow, nice banget nih. Tapi kalau misalkan kita siang, kalau ketemu siang mungkin ya kalau ada aktivitas di sini, ini boleh nggak kita shoot ataupun diambil gambarnya? Boleh nggak kalau misalkan siang kita ada apa, kuliah apa? Oh, oke, boleh silakan. Bisa ya? Bisa boleh, mungkin untuk lihat siapa aja santri misalkan yang proses pembangunannya seperti apa, mungkin kegiatannya apa aja boleh di situ. Boleh ya? Silakan aja, bebas. Boleh. Oke deh tuh buat sobat pastinya juga Al Zibran. Langsung aja tentunya buat yang lagi santaikan aja. Nah, lamun cek bahasa Sunda teh mah slow, nah slow but sure, bahasa Inggris eta mah. Nah, pasti di sini wilayahnya pasti menggunakan bahasa Sunda. Ya, Sunda, kan? Sunda lah. Saya juga sebenarnya Sunda, cuma Sunda ya. mungkin berhubungnya ya Sunda lah, di sini semua Sunda pakai ya. Pasti dinasionalkan di sini mungkin Nasional, Sunda ya. Wah, kaitan tadi mungkin terima kasih banyak nih. Ntar jangan lupa juga kalau saya udah diizinin meliput sore kegiatan di sini, saya pengen lihat-lihat ke sono ke sawah. Kalau malam takut. Iya, boleh. Takutnya kenapa? Tahu sendiri kalau gelap. Iya, Kan di sini banyak sesuatu. malam mah kita ngopi bareng aja lah. Kalau di sini mungkin bentar lagi juga mungkin ada kegiatan Iya, kawasul iya, juga iya. ya. Oke deh, ntar kita sambung lagi sampai kegiatan di acara sore ataupun siang. Tapi sebelum kita kemana-mana dulu, jangan lupa tetap pantang terus ya. Nah, buat sobat, sahabat, tentu juga
Yang namanya pondok pesantren itu kita dirikan sejenak untuk selamanya, untuk anak kita, untuk rekan-rekan kita, untuk sahabat kita. Apalagi pondok pesantren Salaf itu sangat luar biasa, amazing banget ya. Sampai gotong royong, udah kayak zaman para dahulu. Oke deh, pasti juga tetap langsung kita di cancel untuk sejenak karena ada acara pengajian dulu. Ya Pak? Iya benar. Oke. Kita Oke. bareng-bareng aja, kita bareng aja. Terima kasih nih untuk penjelasannya. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Oke deh, pasti juga buat sahabat Yum Bariat.